Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya langsung ingin melanjutkan mungkin kesempatan kepada Ibu Keila Evelyn ya. Tadi kan terlapor Pak Indra mengatakan bahwa saya sudah sempat ekonomi turun tapi dipaksa menyekolahkan anak di tempat yang mahal dan lain-lain. Itu Anda mempublikasikan itu dan merasa sebagai korban juga di sana Pak Indra. Bagaimana Bu Evelyn? Oke. Beliau mengatakan ekonomi turun. Turun. Gitu. Tapi yang saya lihat ya, karena saya tidak pernah selama rumah tangga saya kan tidak pernah tahu keuangannya ya. Yang saya tahu itu pun cari tahu teman saya ya Kasakus Ya. berapa gajinya, ratusan juta loh ya gajinya, tapi nggak tahu lari kemana. Karena dari awal saya menikah dengan beliau juga saya sudah bekerja. Ya. Setelah lepas saya bekerja juga saya ada usaha ya, gitu. Untuk menghidupi saya sendiri. Namun kebutuhan anak-anak kan sebagai ayah seharusnya memang tanggung jawab beliau ya. Kalau ekonomi turun oke, gitu. Gajinya itu di atas rata-rata ya seorang karyawan. Lalu yang saya lihat dan mungkin teman-temannya atau siapa yang follow IG aslinya ya, bukan IG-nya yang sekarang. Bisa melihat mungkin di situ lifestyle-nya seperti apa. Beli sepeda harga ratusan juta, dan baju sepedanya luar biasa mahal gitu kan. Itu beliau memang apa ya, memprioritaskan untuk kebutuhannya pribadi gitu loh. Ini yang mendorong Ibu Evelyn mempublikasikan? Oh bukan. Mempublikasikan itu karena memang proses hukum kemarin saja. Oke, tadi jadi soal Saya juga tidak mudah untuk saya karena mengumpulkan keberanian untuk membuka itu ke publik itu luar biasa, tidak mudah. Betul. Jadi terutama itu ya. Untuk anak-anak juga kan tidak mudah ya. Oke. Ada Ibu Sri, mungkin saya mau tanya sedikit. Jadi apa yang mandek dihukum? Kan kalau orang mendengar kan ini 3 bulan, pelaporan September, sekarang bulan Desember. Berarti baru 3 bulan mandek nih. Tapi sudah dianggap mandek, apa yang jadi perspektif dari pelapor? Karena gini, pada dasarnya intinya itu ya laporan itu tidak segera ditindaklanjuti. Kami dari PH sudah beberapa kali menanyakan SP2HP yang selalu dijanjikan oleh kepolisian. Tetapi itu tidak pernah kami terima. Beberapa kali sudah PH kami dari kantor menanyakan juga belum ada tindak lanjutnya. Dengan kelelahannya Bu Keila, anaknya diperiksa di P2TP2A itu yang harusnya dalam waktu sebulan itu selesai, 3 kali pertemuan selesai ada hasil, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Anak harus bolak-balik ke situ karena katanya yang harus meriksanya izin, sakit atau apa banyak. Jadi anak ini dalam keadaan sekolah kita udah situ nggak jadi. Jadi udah terlalu letih menunggu berlama-lama proses hukum di kepolisian di P2TP2A sehingga akhirnya memuncak terjadilah seperti ini. Kami sebagai PH juga sebelumnya tidak menduga sampai seperti ini. Jadi ini pilihan dari Ibu Evelyn? Pilihan dari Ibu Keila karena sempat beberapa waktu yang lalu Bu Keila juga pernah ada sedikit bermasalah, diviralkan, akhirnya selesai masalah itu. Baik. Bu Keila ada yang mau diklarifikasi? Dengan pihak kepolisian juga akhirnya berdamai. Semoga ini bisa membantu. Satu klarifikasi Bu Keila, ada satu yang diposting oleh Pak Indra di Instagram barunya bahwa Anda juga melakukan hal yang sama, yaitu kekerasan pada anak, betul atau tidak? Itu saya memiliki saksi ya. Ada saksi dan ada bukti lengkap. Baik foto, baik video. Kekerasan itu bukan saya yang lakukan tapi beliau. Jadi diputar balikan? Betul. Dan itu ada buktinya? Ada, saya banyak saksi. Ada saksi. Jadi setiap kejadian saya selalu ada saksi. Ini mohon maaf, ini juga dari beliau tidak pernah ada saksi satupun. Mohon maaf Bu Keila, jadi anak sendiri mengakui ini dilakukan oleh, mohon maaf ya, ibu atau bapak? Ya anaknya sendiri kan di polisi, anak tidak bisa dipus pada saat tanpa tekanan dari saya, dan anak tuh diperiksa polisi juga sendiri, tidak ada yang mendampingi. Baik, dan ibu yakin ada buktinya ya? Jelas, saya segala sesuatu apa yang saya posting bisa saya pertanggungjawabkan karena segala sesuatu ada fakta dan kenyataannya betul seperti itu. Saya mau jadi harapan terakhir dari Bu Keila dengan kasus ini sudah menjadi sorotan publik seperti apa?
Harapan saya semoga masalah ini cepat selesai. Ya. Proses hukum berjalan dengan semestinya ya. Oke. Tidak dilama-lamain lagi, terutama dari pihak P2TP2 ya. Ya. Itu yang luar biasa kami laluin cukup panjang ya. Baik. Itu yang diharapkan. Diharapkannya ya semoga Cepat ada selesai. keadilan untuk saya dan anak-anak. Oke. Dan mungkin seluruh perempuan, anak-anak yang tidak berani speak up seperti saya. Oke. Permintaan Bu Keila Evelyn adalah proses hukum jalan. Oke. Betul. Satu quote sederhana dari masing-masing pakar. Saya kasih yang paling penting yang harus diutamakan apa? Silakan Mbak Ocha, singkat saja. Harus ada ilmu bersosial media, ilmu dalam berkeluarga, artinya sudah siapkah menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu. Kalau Baik. tidak siap, sudah tidak usah. Kasihan anak ini. Baik, Mbak Adi. Kalau ada kesempatan untuk memberikan pesan, malah saya ingin mendorong pihak kepolisian untuk memastikan tadi pedoman penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum itu dipercepat dan juga menguatkan unit perempuan dan anak karena dari awal kan rencananya menjadi direktorat yang memungkinkan untuk memiliki kapasitas yang lebih utuh gitu ya dan juga lebih kuat untuk bisa membantu perempuan-perempuan yang melaporkan kasusnya maupun yang Baik. berhadapan dengan hukum. Uni Febi silakan. Satu quote singkat. Satu quote singkat artinya pertama adalah bahwa sistem peradilan pidana itu harus jalan. Ya. Karena dengan tidak berjalannya sistem peradilan pidana akan menimbulkan tindak pidana baru. Dan akhirnya akan menimbulkan korban-korban baru juga. Jadi tolong sistem peradilan pidana itu jalankan dengan sebagaimana mestinya agar tidak timbul lagi masalah-masalah baru setelah sistem itu tidak berjalan. Baik, terima kasih Uni, terima kasih Mbak Ani dan juga Mbak Ocha sebagai pakar-pakar kita yang hadir di malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Sri dan terima kasih kepada Ibu Evelyn. Tipis saja Bu, saya nggak bisa kasih waktu sedikit aja. Saya pesan, orang tua adalah fotokopi buat anaknya. Perlakuan orang tua akan dicontoh oleh anaknya. Tolong bagi orang tua semua harus siap menjadi orang tua, menjadi contoh bagi anaknya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kita doakan ini bisa mempercepat juga salah satu semangat untuk pihak kepolisian menyelesaikan masalah dari Ibu Evelyn atau Ibu Keila Evelyn dan juga Pak Indra. Untuk siapa? Tentu untuk kebaikan anak-anak juga yang ada di sekitar konflik rumah tangga ini dan mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih sudah bergabung di Perempuan Bicara. Saya terima kasih kepada tentunya Ibu Keila sudah berbagi, Pak Indra juga sudah memberikan waktunya. Selamat malam.